Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agustina di official YouTube channel Bakorwil 1 Madiun dalam kegiatan Musrenbang Kabupaten Kota sewilayah Bakorwil 1 Madiun tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PLT Kepala Bakorwil Madiun dan seluruh jajaran Bakorwil Madiun mengucapkan selamat melakukan Musrenbang tahun 2021 untuk perencanaan 2022 untuk seluruh kabupaten kota di 10 kabupaten kota di wilayah Bakorwil Madiun dalam rangka untuk menyamakan persepsi program prioritas nasional, program prioritas provinsi, dan program prioritas kabupaten. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu membuat rancangan perangkat ekonomi dan prioritas pembangunan daerah. Terus sekalian, pertama secara substansional bahwa KPD membuat seluruh program dan kegiatan. Melakukan musrenbang di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini kita lakukan secara virtual, namun demikian tidak menghilangkan substansi tersebut. Jadi kita punya target ini di 2022. Kalau 2020 itu semuanya kabupaten kota Jawa Timur se-Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Namun demikian di Kabupaten Madiun tadi disampaikan PLT Bakorwil di provinsi itu 2,39 dari sisi pertanian yang kita angkat sehingga pertanian naik 2,8% aktivitasnya. BTP kita jalankan semuanya. Kalau soal pertanian kemarin bisa naik, tentunya kita akan pertahankan semuanya. Kopi dan kakao itu panen dari Madiun, ditanam oleh Madiun. Itu sudah kita kerjakan mulai 2019. Musrenbang ini untuk sinkronkan jadi RPJM, RPJN, RPJMD, sumber daya yang ada di wilayah, terutama di wilayah Bakorwil 1 Madiun, wilayah-wilayah yang sangat potensial baik sumber daya alam, daya manusianya.
dalam misi pembangunan Kabupaten Tulungagung. Menyikapi dampak pandemi COVID-19, maka untuk tahun 2022, pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan ruang prioritas pada upaya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui tema pembangunan, penguatan pertumbuhan sektor unggulan daerah, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, yang selanjutnya tema ini dijabarkan dalam program prioritas pembangunan. Pada tahun 2022, di bidang pembangunan SDM, pemerintah kabupaten akan terus melanjutkan program selama ini yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni program angkutan, sekolah gratis, dan bantuan biaya personal bagi peserta didik miskin dalam konsep e-money. Di bidang kesehatan, pemerintah tahun 2019 ya, di mana ada akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Selingkar Milis dan Pansel Pantai Selatan. Ini adalah hal-hal yang apabila kita laksanakan, manfaatnya akan besar sekali kepada warga masyarakat, dan kiranya tahu itu semua adalah merupakan penguatan di bidang ekonomi atau penguatan di bidang sektor pariwisata selain infrastruktur. Dan satu pesan saya, kota ini punya visioner ke depan, harus memesan negara-negara, tapi paham dulu dimasukkan dan dilihat seperti apa. Jadi barang ini yang wali kota secara umum dan melihat waktu yang ada dengan kita lakukan, di mana pada tahapan musyawarah kelurahan Bapak Wali Kota sendiri yang mengikuti prioritas yang keempat penguatan tata kelola pemerintah dan yang kelima peningkatan 20%. Tapi kalau nanti sudah kita lakukan 47 tadi ada aspirasi lagi, nah itulah yang nantinya insya Allah Madiun ini tidak hanya sekarang, 10 tahun, 30 tahun ke depan tidak akan banjir. Apa yang kita lakukan? Kalau trotoar itu sudah saya bokapet semuanya, dalamnya 2 meter, lebarnya 3 meter. Kalau sepanjang 23 kilo semuanya, berapa juta ribu kubik air untuk penampungan air hujan sebelum air itu kita tarik ya. Itu akhirnya menjadi penampungan air pada waktu itu. Jadi masyarakat Madiun dan usah khawatir. Ini yang kita lakukan pada 2021, kita sempurnakan 2022. Pengembangan integrasi usaha, optimalisasi potensi pertanian, industri dan perdagangan secara berkelanjutan. Saran dan pendapat, potensi pertanian di Kabupaten Ngawi khususnya hasil padi sudah menempati urutan kedua produktivitas di Jawa Timur. Oleh visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam 9 program yang disebut sebagai Nawabakti Satya, yang terdiri dari 1. Jatim Sejahtera, 2. Tim Kerja, 3. Jatim Cerdas dan Sehat, 4. Jatim Akses, 5. Jatim Berkah, 6. Jatim Agro, 7. Jatim Daya, 8. Jatim Amanah, 9. Jatim Harmoni. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur, dan berdaya saing
berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian kami jabarkan dalam 5 misi pembangunan, meliputi yang pertama meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal, dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintah guna memberikan pelayanan prima. Yang keempat, meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan. Dan yang kelima, misi yang kelima, yaitu meningkatkan kondusivitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong. Peran dan fungsi RKPD Bapak sekalian. Komisi-komisi serta alat kelengkapan dewan dan aspirasi masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan sama Bu Nani selama ini itu adalah upaya-upaya di tengah krisis ini. Di tengah krisis ini. Saya mudah-mudahan nanti tahun 2022 ini sudah selesai, ya, vaksin selesai, kemudian ini, sehingga kita bisa fokus, ya, pekerjaan-pekerjaan itu bisa diselesaikan. Banyak tadi prioritas-prioritas yang saya sampaikan. Selain ya ada kewajiban mandatori. Kewajiban mandatori kita itu kesehatan, ya, kemudian pendidikan, ya. Terus kemudian infrastruktur itu sudah menjadi kewajiban mandatori saya. Tanpa saya sampaikan prioritas itu sudah menjadi prioritas, ya, termasuk pertanian dan tapi ada kegiatan-kegiatan kita yang untuk mematik, untuk menggeret sebagai lokomotif, ya, seperti saya sampaikan tadi ada beberapa item, ya, diantara membuka akses di stasiun Banan, ya. Karena apa? Kita belajar, ya, Solo Jogja itu sudah ada rel kereta api pakai listrik, ya, komuter. Saya yakin nanti Solo tinggal nambung aja sampai Madiun, ya, itu akan berdampak luar biasa. Nah, jadi kita harus menangkap itu ke depan bahwa kereta api itu adalah transportasi publik yang luar biasa. Di negara maju pun kereta api, ya, selain tentu ya tol juga, tapi transportasi publik nyaman, ya, murah, ya, massal, itu adalah kereta api.
Pembahasan rancangan RKPD Kabupaten Pacitan dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan. Jadi 5 arahan inilah yang tentu sebagai acuan kita semua. Yang pertama, bagaimana pembangunan SDM, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, yang kelima transformasi ekonomi. Ini ada 5 arahan inilah landasan yang tentu menjadi kebijakan kita dalam menyusun program ke depan. Sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah, kami DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menampung aspirasi melalui alat-alat kelengkapan, khususnya komisi-komisi DPRD dan kegiatan anggota DPRD yang turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menghimpun usul dan masukan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat. Selanjutnya kami susun sebagai pokok-pokok pikiran untuk kami sampaikan dalam forum Musrenbang tingkat kabupaten. Musrenbang kali ini adalah di masa transisi. Yang pertama di masa pandemi. Yang perencanaan kita harus hati-hati jangan sampai terjadi refocusing seperti 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dan 2021. Ini masalah yang kita hadapi bersama. Karena itulah analisanya harus tepat. Dan yang kedua, masa transisi kepemimpinan. Yaitu RPJP tahun 2011, kalau tidak salah nomor 5 tahun 2011 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang usianya 20 tahun. Berpedoman dari itu dan sekaligus ya, yang jelas kami berharap Musrenbang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk merencanakan 2 tahun 2022. Yang masih pokok juga di pemulihan ekonomi. Ya, tadi juga sama, sudah sinkron. Ya, karena yang direncanakan dengan yang program pasti, semuanya pasti arahnya ke pemulihan ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Menunjukkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita. Yang mestinya Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang sekaligus masukan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen awal draft RKPD. Kami mengusung tema pemulihan ekonomi yang paling penting karena pasca Covid ini pasti ekonomi kita lesu, kami belum ukur seperti apa, tapi setidaknya melangkah dari nol sudah kami paparkan bahwa capaian-capaian pada tahun 2016, 2019 kami paparkan, dan itulah titik pijak kami dari nol menuju ke 1, 2, 3 yang kita terukur. Pertanian adalah populasi penduduk kami yang paling banyak di pertanian, sehingga jika ada reformasi pertanian dan percepatan pertanian maka urusan perut akan selesai. Yang pertama. Yang kedua,
produksi pertanian bisa mampu mensejahterakan selama kemudian ada reformasi pertanian. Kami ingin program kami bagaimana pemilihan bibit unggul, pengadaan air irigasi teknis yang tidak mampu irigasi, kami siapkan skema sumur dalam agar kemudian sawah pada hujan harus tetap bisa bercocok tanam sesuai dengan harapan petani. Kemudian di pariwisata penting karena cara untuk meningkatkan PAD dan memberikan branding Ponorogo yang lebih maju itu memang melalui pariwisata. Tahun 2022 yang terdiri dari 178 orang secara offline yang bertempat di Pendopo Panjalu Jayati mendapatkan saran dan masukan dari seluruh peserta musrenbang sebagai bahan penyukur. Hasil-hasil kegiatan pengawasan DPRD dan kegiatan proses selama kurun waktu 2021 serta masukan alat-alat kelengkapan DPRD dan fraksi. Yang paling penting adalah kita menginventarisir persoalan-persoalan yang ada agar itu dapat kita selesaikan di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya, proses perencanaan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Jadi kunci dari keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan dan didasari oleh birokrasi yang melayani. Pada hari ini kami hadir dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD. Demikianlah liputan kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2022 di Kabupaten Kota sewilayah Bakorwil 1 Madiun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.